Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Teman-teman sekalian di mana saja berada, ya, bagi yang menjalankan puasa Ramadan, semoga Allah berikan kekuatan, ya, kesabaran, taufik dan hidayah. Semoga bisa menjalankan puasa ini dengan semaksimal dan sebaik-baiknya. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin berbagi sedikit, ya, pelajaran dari perbandingan dua hadis. Hadis yang mana? Hadis yang pertama berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis yang kedua adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik. Kedua hadis ini kita akan bandingkan dari sisi redaksi. Redaksi yang mana? Itu redaksi awal hadis. Yaitu tentang hadis yang pertama tentang kata khairun nas, ya. Kemudian hadis yang kedua itu kata khairukum. Khairun nas itu artinya sebaik-baik manusia. Nah, ini kita akan bandingkan, ya, antara kedua hadis ini. Di hadis yang pertama ini Rasulullah mengambil kata khairun nas, sebaik-baik manusia, yang paling bermanfaat, ya, yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lain. Di sini, ya, Rasulullah mengambil redaksi umum. Maksudnya apa? Rasulullah tidak mengatakan sebaik-baik kaum muslimin, tidak, tapi mengatakan sebaik-baik manusia. Jadi seluruh manusia masuk di dalamnya. Ya, siapa saja dari manusia yang berbuat atau membuat manfaat bagi orang lain, maka dia mendapatkan gelar manusia terbaik. Entah dia kecil atau besar, entah dia miskin atau kaya, entah dia rakyat biasa atau yang punya jabatan, ya, bahkan, ya, yang muslim maupun yang non muslim masuk pada redaksi ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat pada manusia lainnya. Berbeda dengan redaksi hadis yang kedua. Redaksi yang kedua adalah kata Rasul khairukum, ya, sebaik-baik kalian. Kalian di sini siapa? Adalah para sahabat, ya, yang hidup pada saat itu. Atau secara makna luasnya adalah seluruh kaum muslimin masuk dalam hadis ini. Jadi sebaik-baik kalian wahai kaum muslimin adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Nah, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari perbandingan dua hadis ini? Ya, pelajarannya adalah bahwa Islam memandang sama, adil, ya, pada siapa saja yang memberikan manfaat kepada manusia lain. Jadi tidak melihat, ya, dari sisi yang kita sebutkan tadi, apakah dia besar atau kecil, apakah dia miskin atau kaya, bahkan mau muslim maupun non muslim, itu tidak dilihat, ya, selama dia masih memberikan manfaat, ya, dampak yang baik terhadap orang lain, maka dia mendapat gelar manusia terbaik. Oke, itu pelajaran yang pertama. Yang kedua adalah pada redaksi kalimat yang hadis yang pertama Rasulullah mengatakan anfa, nafa'a, artinya bermanfaat, ya, paling bermanfaat. Kenapa diambil kata bermanfaat? Ya, karena mungkin, ya, bagi kita menganggap orang bermanfaat kan orang baik. Ya, tetapi baik di sini kan sebenarnya banyak definisi, Mas. Ya, orang sholat kita bilang orang baik, ya, orang berpuasa, ya, zakat, ya. Tapi ini hanya dalam lingkup Islam. Ya, kita sebut itu baik. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan, ya, memakai kata manfaat, bermanfaat, dan manfaat di sini sebenarnya makna umum. Ya, siapa saja yang bisa memberikan manfaat terhadap orang lain, bisa membantu orang lain, ya, entah itu dari sisi pikiran, ya, tenaga, ya, atau dalam bentuk finansial, misalnya uang, ya, maka dia, ya, menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang terbaik di antara manusia lain. Jadi kata anfa di sini itu bermakna umum, ya, apa saja. Jadi tidak hanya terbatas pada hal-hal yang kita lihat, ya, dari kacamata Islam itu baik, ya, seperti orang sholat, ya, orang berpuasa itu baik, tapi dalam lingkup yang lebih luas lagi. Nah, tetapi, ya, perlu kita ingat di sini adalah ini hanya berlaku di dunia saja. Nah, ini titik penting, ya, ini hanya berlaku di dunia saja. Kalau di akhirat ini beda lagi ceritanya, ya, beda lagi ceritanya. Kalau Muslim, ya, ini dalam keyakinan orang Muslim, ya, orang Islam, bahwa
kalau muslim itu kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia itu akan dianggap ada ya ketika dia berada di alam akhirat. Ya, berbeda dengan yang bukan muslim ya. Mohon maaf ya, ini dalam keyakinan kita. Bahwa kalau yang non muslim itu apa saja yang dia perbuat ya, kebaikan yang dia buat di dunia ini itu tidak dianggap ada ya, ketika dia sudah berada di alam akhirat. Ya, merujuk pada ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Jadi siapa saja yang mengambil selain Islam, ya, mengambil agama selain Islam, fala yuqbal, ya, maka tidak akan pernah diterima apa yang telah dia lakukan dari kebaikan-kebaikan. Ya, di dunia berlaku, hukum tadi berlaku. Ya, dia akan menjadi manusia yang terbaik, ya. Dia dihormati, dia disayangi, ya, dia dicintai oleh manusia pada saat itu ketika di dunia. Tapi kalau di akhirat ini tidak berlaku, ya, karena dia tidak diterima amal-amalnya. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini lanjutan daripada ayat ya, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Iya tadi. Ya, karena dia sudah berbuat baik, ya. Kebaikannya banyak, ya, kebaikannya sangat berdampak luas bagi manusia pada saat itu, tetapi tidak dianggap ada, rugi, ya, karena hanya kenapa? Karena dia tidak mengambil ya agama, tidak mengambil Islam sebagai agamanya ketika dia di dunia. Ya, mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan dari yang sedikit ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.